Oke, kita lanjutkan lagi. Memilih sistem operasi. Di sini disebutkan gampang-gampang susah. Ya, tapi di sini sebenarnya sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Karena ketika kita memilih sebuah sistem operasi, maka konsekuensi penyesuaian itu harus dihadapi. Ya. Saya ceritakan tadi di awal, ketika bos yang sekarang memilih menggunakan Windows, padahal sebelumnya pakai Linux, maka berarti harus ada penyesuaian. Bisa jadi penyesuaian itu harus membeli hardware baru. Ya. Bagi karyawan yang sudah punya laptop, ya, bisa jadi tidak semulus ketika OS jaringan, OS PC itu sama. Ya. Nah, ini di sini pinter-pinter milih, tapi tujuan akhirnya adalah bagaimana membangun sebuah aplikasi yang bisa diandalkan untuk solusi komputerisasi. Jadi kalau ada masalah bisa diatasi. Jadi ada konsep interoperability. Nah, itu yang keren tuh. Jadi kalau itu dimunculkan atau digunakan, maka tidak ada permasalahan kompatibilitas. Tapi sekompatibel-kompatibelnya sistem operasi pasti tidak full 100% kompatibel. Ini yang perlu dipahami. Ya. Contoh aja yang gampang lah. Bisa nggak iPhone sama Android Bluetooth-nya terkoneksi dengan lancar? Jadi nanti kita harus memilih sistem operasi itu bisa laptopnya, bisa smartphone-nya atau yang lainnya. Kalau bisa konektivitas antar device atau gadget atau laptop dengan smartphone misalnya itu lancar. Itu kalau personal ya, personal. Tapi kalau di organisasi, di perusahaan, maka harus ada integrasi yang kuat antara komputer server, komputer klien, dan jadi kalau server itu kan di perusahaan tersebut ya, sifatnya statis kan diam di situ. Yang kedua biasanya di meja masing-masing karyawan itu ada PC biasanya. Nah, itu harus terintegrasi. Dan sangat baik kalau terintegrasi juga dengan laptop yang dipunyai oleh karyawan. Jadi ketika si karyawan tersebut mobile kemana, dia masih bisa terintegrasi dengan sistem yang ada di kantor. Nah, seperti itu cita-citanya ya. Tapi tidak segampang itu ngomongnya ya. Karena gini, saya nggak mau pakai laptop Windows terlalu pasaran. Nah, gitu ya. Jadi dia pakai apa? Pakai Mac Pro. Ternyata jaringan di perusahaannya pakai Windows. Kompatibel, ya semoga kompatibel ya, meskipun tidak full kompatibel. Nah itu permasalahan pribadi yang harus diselesaikan apabila dia bersikeras berseberangan OS dengan habitat perusahaannya, OS di perusahaannya. Ya. Itu silakan nanti di handle sendiri ya. Nah, untuk rangkuman bisa dibaca, untuk soal nanti ada juga di e-learning, silakan. Nah, kita masuki update. Ya seperti biasa ya, kita baca-baca, kita lihat-lihat. Oke, operating system, singkatnya OS. Nah, ini gambarnya ya, gambarnya sebentar saya perkecil dulu. Di sini disebutkan apakah sebuah OS function, apa sih fungsinya? Pertama jelas, memulai dan mengakhiri penggunaan komputer. Sebelah kiri, administrasi security. Ya, jadi bagaimana mengelola keamanan jaringan. Sebelah kanan, mengelola user interface. Ya. Jadi Anda memungkinkan bisa klik sana, klik sini itu, kalau nggak ada OS nggak bisa. Yang sebelah kiri mengontrol jaringan. Hak pakai ya, user right-nya siapa aja.
Terus manage program. Yang paling gampang install. Install harus punya OS. Ya, manage program. Termasuk device-device-nya ya, touchscreen tadi ceritakan. Terus update automatically. Jadi yang diupdate itu awalnya dari OS dulu, baru aplikasi. Terus manage memory, mengelola memori. Provide file management and other tool. Ini biasanya copy mengcopy, bikin folder, searching gitu ya. Terkait dengan file management. Untuk kondisi standar kita bisa pakai di Windows, itu namanya Windows Explorer. Kemudian mengelola task list, monitor performance. Ini cocok untuk melihat biasanya hardware atau PC dan jaringan. Jaringannya lambat, cek sini. Oh iya, pantas ini sudah hampir 90% performanya. Tapi kalau masih hijau ini masih aman ya. Ya aman lah. Coordinate task and configure device. Mengkoordinasikan kerja, ya, multitasking tadi itu ya, dan konfigurasi perangkat yang tersambung ke PC atau komputer kita. Ya, device apa misalnya flash disk atau RJ45 ini kalian saya. Establish an internet connection, mengelola jaringan internet. Nah, itu beberapa fungsi dari OS ya. Ini di paparan berikut sebelumnya belum ada ya. Silakan dilihat ini di halaman berapa itu. Nah, ya. Jadi kalau ditanya apa aja fungsi dari operating system, ya ini tadi. Nanti dilihat lagi. Nah, jadi diuraikan. Yang pertama, starting computer and starting mobile device. Jadi disamakan di sini ya. Komputer sama gadget itu karena sama-sama menggunakan sistem operasi, maka menyalakannya disamakan. Ya, disamakan. Kalau laptop, kalau PC nyalainnya pakai tombol power ya, pasti ada lah ya. Kalau smartphone gimana? Kalau smartphone-nya saya setting setiap jam 4:30 pagi nyala. Setiap jam 10 malam mati sendiri gitu. Jadi saya jarang menyalakan dan mematikan smartphone ya, HP. Ini bisa diatur di Android, ini bisa diatur ya. Silakan diatur. Kemudian fungsi yang kedua shutdown ya, shutdown mematikan. Sudah jelas tadi. Tadi udah dibahas juga graphical user interface, sudah dibahas. Nah, ini apa ini? Macam-macam graphical user interface. Nah, bagaimana kita berinteraksi dengan menu-menu yang ada di layar? Itu minimal dibagi dua. Touchscreen sama non-touchscreen. Minimal bagi dua. Karena sekarang yang berbasis teks sudah nggak ada ya. Sudah nggak ada. Ini ada yang menyebut sebagai natural user interface. Ya, jadi yang model di Android ya, touchscreen, gesture, recognition. Jadi kalau smartphone saya itu kalau di layarnya menghadap ke meja, terus saya buka itu langsung nyala. Karena gestur wake up ya, kalau nggak salah namanya wake up itu sudah saya nyalakan. Jadi saya jarang menekan tombol power ya, untuk dalam keadaan standby mati layar, untuk menyalakan lagi saya pakai wake up. Di wake up itu posisinya, jadi kalau masih mati saya tutupin di meja atau tempat datar lalu saya buka lagi gitu. Itu namanya gesture, motion input. Ada juga yang pakai voice, ada juga yang pakai virtual reality ya. Itu sebutannya natural user interface. Jadi kalau tadi kan kita kenal apa tadi, teks mana teks. Awalnya kan teks user interface. Kemudian masuk GUI, graphical user interface. Di sini ditambahkan natural user interface. Nah, ini juga sama tadi. Ini apa ini? Mac Pro, ini MacBook ya. MacBook bisa touchscreen nggak? Setahu saya sampai saat ini belum. Ya, kecuali yang iPad sama iPhone ya.
Kalau yang bagian bawah 3 ini Android semua ini. Android tablet, sorry, ini Windows. Sekarang sudah jarang. Smartphone operating system Windows sudah jarang. Ini Android, ya, kamera punyanya Samsung ini. Terus, nah ini diceritakan namanya text user interface. Namanya command prompt tadi udah ya, yang saya coba di dir tadi itu. Terus foreground aplikasi, yang multi user tadi ya, multi user. Anda juga bisa menampilkan di multi monitor kalau mau. Ya. Tapi kalau Anda pakai apa tadi? Zephyrus ROG Duo yang lainnya 2. Nah, bisa cari aja nanti ya. Dicari itu ada itu. Itu bisa 2 layar. Ya, dua layar. Terus mengelola performance. Seberapa besar penggunaan oleh masing-masing aplikasi. Ya, namanya task manager. Ya, task manager itu penting kalau di smartphone mungkin gampang ya, tinggal pencet apa itu nanti kelihatan aplikasi yang terbuka, tutupin semua, nah baru lancar, baru RAM-nya full lagi gitu ya. Nah sama kayak ini. Tapi kalau di task manager agak jarang ya kalau di PC, jarang dipakai. Managing memory, mengelola memori. Jadi kalau RAM Anda 4 GB, apa aja dipakainya? Untuk ini ya. Yang pasti jangan lebih dari 4 GB. Karena kalau lebih gimana? Lambat. Nah, ada beberapa yang mengambil RAM itu dari hard disk. Ya. Ada beberapa yang seperti itu. Jadi, untuk mencukupi kebutuhan RAM ketika membuka aplikasi yang cukup banyak. Contoh ini ya, OS-nya sendiri 2 GB. Antivirus 256 MB, browser 512 MB. Tool 1 GB. Foto-foto setengah GB, 512. Itu kalau di total kurang 4 GB. Ya. Maka pintar-pintar kita nanti ya mengelola supaya aplikasi yang kita jalankan tidak lambat. Karena kalau lambat ya terganggu semua. Nah, bagaimana komputer itu mengelola virtual memory? Itu bisa kita lihat di sini ya. Jadi yang pertama, OS akan mentransfer file terakhir terbaru dari RAM ke hard disk ya. Jadi supaya kenapa harus dipindahkan ke RAM? Supaya cepat aksesnya. Ya, cepat akses. Maka di sini ada namanya page swap out. Jadi semacam persinggahan gitulah ya, persinggahan memori ya. Persinggahan data juga boleh lah ya. Operating system akan mentransfer data dan program dari hard disk ke RAM ketika dibutuhkan. Jadi bahasa kita apa? Diparkir gitu loh. Jadi kalau mobil itu kan di garasi, ini diparkir, itu enak mana makainya? Ya enak yang di parkiran. Ya, tinggal berangkat. Sama seperti memori juga gitu. Ya. Dan itu terus berlangsung terus. Sehingga di sini bisa dikatakan hard disk atau SSD dan RAM itu saling melengkapi, saling memenuhi kebutuhan aplikasi yang dipakai. Ya. Jadi saling melengkapi. Ya. Oke, kita break dulu, nanti lanjut.